main piano tuh feel-nya harus dapet. Jadi dari otak ke hati ke jari kita turunin. Kalau les itu kan sebenarnya belajarnya kayak lebih ke teknik gitu. Selain itu ya aku belajar sendiri. Asal ada toolsnya, ada niatnya. Udah. Ih, keren juga gue bisa dapat gold gitu. Gandes Maheswari, selamat datang. Thank you. Di Kang Ridwan. Siapa ya Gandes? Pasti banyak yang belum tahu. Nah, Gandes ini masih sekolah ya? Masih, aku masih kelas 2 SMA. Wih, 2 SMA. Tapi kenapa diundang ke sini? Karena Gandes ini punya prestasi yang luar biasa menurut saya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah memenangkan award ya di Thailand? Iya. Apa tuh? Itu jadi aku ikut lomba piano. Satu Asia Tenggara itu ikut. Jadi sebenarnya kategorinya bukan piano aja sih, kayak ada nyanyi, drum, segala macam. Yang penting tuh musik. Gitu. Jatuhnya kayak Got Talent. Semua orang dapat award tapi belum tentu semua orang bisa dapat gold gitu kan. Iya. Ya. Nah, alhamdulillah aku Juni kemarin ke Thailand ikut event itu, acara itu, lomba itu, dapat gold alhamdulillah. Wih, mantap. Itu baru yang kelihatan, Sobat Kang Ridwan ya. Baru yang kelihatan. Karena dari CV-nya banyak juga prestasinya ternyata. Alhamdulillah. Tapi yang terbaru ya, yang menurut saya itu bagus karena ini kan perlombaan Asia Pasifik. Yes. Artinya dari mana-mana tuh datang dan berlomba di Thailand dan dapat penghargaan gold ya. Itu gimana perjalanannya, kan? Oke, mungkin dimulai dari sejarahnya aku main piano kali ya. Kirain dari sejak aku lahir. Iya. Kejauhan. Kejauhan. Iya, jadi aku main piano itu udah dari umur sekitar 3 atau 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Iya. Oke. Itu awalnya sendiri tuh di rumah. Kita bukan pakai piano tuh. Kita pakai keyboard dan itu aku ngikutin mami. Mami itu otodidak. Jadi kayak main lagu-lagu yang simpel dulu, belajar-belajar kayak Twinkle Twinkle, terus ya pokoknya lagu anak-anak lah, terus diturunin ke aku. Ya udah aku ikut main juga, diajarin sama mami, dilesin. Tapi aku tuh lesnya putus-putus gitu loh Kang, jadi lanjut berhenti gitu, sampai akhirnya aku mulai konsisten lagi baru-baru ini tahun 2022. Aku masuk SMA, aku mulai fokusin lagi di piano di Purwacaraka. Sponsor, enggak ada yang bohong. Kita nggak ada sponsor. Nggak ada. Tapi Gandes tadi belajar di sana ya? Iya, gitu. belajar di Purwacaraka dan udah kayak gitu. Karena mungkin aku udah tahu basicnya ya kayak gimana, jadi ya aku nyaman aja sih les piano. Terus sampai suatu hari tuh aku ditawarin sama guru les aku namanya Miss Elis. Miss Elis bilang, ini ada nih lomba di Thailand, kamu mau ikut gak? Bulan Juni 2023 gitu. Jadi emang dikasih taunya udah lama Kang, jadi kayak tahun lalunya gitu. Jadi biar kita latihan, biar kita matengin dulu gitu persiapannya. Terus aku mikir kan kayak, iya juga ya, aku belum pernah ikut lomba gitu, apalagi di bidang piano. Jadi ya udah deh. Belum. Itu adalah lomba pertama aku. Wih, lomba pertama langsung dapat emas. Langsung dapat. Iya. Iya, jadi udah aku ikut. Terus waktu di sana aku nggak didampingin sama orang tua, aku sama rombongan Purwacaraka. Sama rombongan Purwacaraka aja, oke. Karena banyak juga kan yang ikut dari tempat les aku, pokoknya dari Indonesia tuh banyak yang ikut. Jadi aku ikut rombongan mereka. Udah terus, keren juga gue bisa dapat gold gitu. Nggak ngira berarti ya saat itu ya? Nggak ngira, sumpah nggak ngira. Soalnya pesaing-pesaingnya tuh ya sekali lagi bukan piano doang kan. Lebih ke nyanyi juga, lebih ke alat musik lain juga. Itu bener-bener yang jago-jago banget. Bahkan anak kecil tuh sampai kayak udah istilahnya lebih jago lah dari aku, udah kayak lebih jarinya lebih luas gitu. Aku tuh kayak ya Allah, nunggu pengumuman tuh rasanya udah kayak deg-deg banget. Jadi kayak waktu aku dapet gold itu nggak expect banget sih Kang, kayak bener-bener ya rezeki nggak ada yang tahu gitu. Kira-kira kenapa kok bisa jadi menang gitu? Apa yang bikin? Kan mungkin diskusi kan sama Miss-nya juga.
dikasih tahu sih tekniknya kayak gimana, kayak tips-tipsnya kayak jangan grogi, terus jangan lupa kalau misalnya main piano tuh feel-nya harus dapet. Apalagi waktu itu lagu yang aku mainin tuh kayak feels-nya tuh mellow, sedih, jadi harus menjiwai banget gitu. Jadi dari otak ke hati ke jari kita turunin. Jadi biar orang-orang yang denger lagunya tuh ya tersampaikan lah pesan lagunya tuh apa sih gitu. Terus kan kalau di piano itu juga ada hormat gitu-gitu ya. Itu juga jangan dilupain, karena itu kalau misalnya dilupain bener-bener minus point banget. Itu dikasih tahu kayak gitu-gitu tekniknya segala macem. Ya banyak lah lumayan. Hormat sama juri maksudnya gitu Iya, ya tadi ya? ke audience gitu. Jadi kita sama bungkuk audience. gitu. Kayak introduce-nya lah gitu. Karena ada juga yang nggak gitu ya sepertinya? Iya, ada. Terus ya bener sih dapat silver doang. Bener sih dapat silver doang. Oh, yang lupa. tadi itu. Karena itu salah satu poin yang paling penting sih. Lebih ke attitude kali ya, Iya. bagaimana Etikanya kayak gimana gitu. Terus posisi duduknya. Jadi yang orang-orang tahu kan piano tuh cuman sekedar mainnya doang gitu kan. Kayak ya udah main-main aja gitu. Tapi yang ada di mata professionals itu tuh jauh lebih banyak, kayak etikanya gimana sih kalau main piano, terus juga posisi duduknya yang benar kayak gimana. Oh, banyak hal ya ternyata. Banyak. Saya pikir cuman Iya gini doang. Iya, gitu sih. Mami itu bisa piano emang, Mami? Enggak, dia tuh ya gitu otodidak, karena emang punya keyboard jadi iseng, jadi main aja gitu. Ngarahin cuman iseng anaknya doang mancing. Iya, mancing. Dan saat itu mulai menekuni itu tahun 2020 ya? 2022. 2022 mulai menekuni, 2023 ikutan lomba. Iya. Kok bisa menang, itu tipsnya apa tuh? Sebenarnya 2022 lebih tepatnya kayak lebih mulai fokusnya. Tapi kalau aku main kayak ngiseng-ngisengnya gitu, itu emang udah dari SD. Gitu, kayak udah ngulik-ngulik segala macam sendiri, itu udah dari SD. Terus kayak baru diperdalam lagi lah, difokusin lagi itu waktu 2022 waktu aku masuk SMA. Dan kenapa bisa menang aku juga nggak tahu jujur, kayak itu mungkin aku ngerasanya kayak karena luck aku aja gitu, keberuntungan aku. Tapi yang aku rasain sama perjalanan itu juga harus konsisten terutama. Terus jangan pesimis dulu. Itu kedua. Terus juga ya belajar lah, pasti belajar terus. Ya rajin gitu. Ya. Nah itu kan setahun ya dari mulai awal persiapannya. Itu seperti apa sih? Sesering apa latihannya? Sesering apa? Jadi kebetulan lagu yang aku bawain waktu itu udah aku pelajarin dari aku kelas 6 SD. Oh, Gitu. jadi Iya, udah master apa ya? Sebenarnya bukan master, kayak udah tahu gitu lagunya nih apa gitu. Udah aku pelajarin, udah aku tau lah notesnya, tapi belum tahu nih cara kayak bisa sampein message-nya ke orang-orang tuh kayak gimana, dan diperbagus lagi lah mainnya itu kayak gimana. Sampai akhirnya aku les kan, dikasih tahu nih caranya gini gitu. Terus ya udah aku latihannya sih random sih sebenarnya, kayak kalau aku lagi gabut, lagi abis pulang sekolah. Oh, gabut justru latihan gitu? Iya, gabut latihan karena aku kayak ya belajar udah, ngerjain PR udah, tugas udah nggak ada lagi, ya udah main aja gitu. Daripada main HP gitu? Iya, daripada main HP terus kan. Ya, aku gabut main piano, terus pulang sekolah, terus habis les juga aku biasanya nge-review gitu. Nge-review apa? Kan kalau les ada kayak pasti ada materi baru yang kita pelajarin dong. Oke. Les piano gitu, and like itu teknik lah atau kayak apapun segala macam itu aku review, aku kayak coba lagi di rumah, karena les itu sebentar Kang, 30 menit doang. Jadi kayak aku ngerasanya belum cukup. Terus selama aku persiapan lomba itu juga ya udah kayak ya udah deh gue main lagi nih lagu sampai enek, sampai pusing dengernya juga. Oh, jadi hampir tiap hari latihan? Tiap hari aku latihan. Selama 1 tahun? Kurang lebih. Kurang lebih ya? Tapi kan ada kalanya juga enggak gitu ya, tapi relatif hampir setiap hari melakukan. Mungkin rata-rata setengah jam atau sejam gitu sehari? Aku maksimal 1,5 jam. 1,5 jam? Itu di rumah ya? Di rumah. Belum dihitung yang di les ya?
segabut itu. Dan dengan lagu yang sama? Enggak sih, aku nggak mungkin mainin lagu yang sama terus. Preferensinya kan nggak jauh kan, lagunya berapa lagu gitu favorit? Iya, jatuhnya nanti kayak jadi pressure ke aku kalau misalnya aku belajar lagu itu terus. Aku kayak suka ngulik-ngulik lagu yang sekarang gitu, di sela-sela kayak capek nih gue. Gitu, capek nih belajarin mulu, salah mulu gitu, ya udah main yang lain gitu. Jadi emang belajarnya make it fun aja, jangan dijadiin pressure aja gitu. Oh jadi fun, kapan ada waktu kita isi, terus pilih lagu juga yang mungkin kita nikmatin gitu. Iya, itu salah satu poinnya, lagunya harus dipilih sama yang kita suka. Jadi kita udah tahu persis nih lagunya tentang apa yang kita mau sampaikan ke audience, itu pasti bisa kita bisa kita sampaikan lah kalau kita tahu. Gitu. Terus Ganes kan kelas 2 ya. Sekarang sekolah di mana? Di Lab School Cibubur. Lab School Cibubur. Sama ya sama anak kakak. Iya. Sama, cuman beda grade ya. Iya, beda tingkat. Anak saya kelas 8. Aku kelas 11. Nggak salah ya. Nah, kalau nggak salah tadi tuh katanya di OSIS sibuk juga ya? Iya, sibuk. Itu kan OSIS sibuk. Setahu saya ya, di sekolah itu kan pelajarannya udah padat. Terus juga ada ekskul juga. Iya, betul. Terus OSIS juga. Terus piano juga. Iya. Nah, itu ngebagi waktunya gimana tuh? Aduh, ngebagi waktunya ya. Pertama sih aku bagi waktu les piano sama buat belajar, sama les belajar inten gitu-gitu ya. Itu aku lihat dulu harinya available kapan gitu. Jadi misalnya hari Senin rapat OSIS, hari Selasa les inten, terus hari Rabu les piano ya. Jujur emang hektik banget, emang dalam seminggu weekdays itu tuh emang hampir nggak ada waktu free. Paling cuman kayak kalau misalnya emang lagi nggak ada rapat ya udah, alhamdulillah free gitu waktu istirahat. Ya aku mau bagi waktunya pasti lihat harinya dulu gitu. Terus kalau ngebagi waktu istirahatnya ya mau nggak mau harus dijalanin kayak gitu, walaupun istirahat sebentar, tapi aku yakin kayak it's gonna be worth it, hasilnya pasti bakal ada gitu, kayak perjuangannya nggak bakal sia-sia. Keren nih. Artinya proses yang mungkin melelahkan ya. Tidak mungkin tanpa hasil ya, karena kan prosesnya itu juga luar biasa ya. Dinikmatin aja sih lebih tepatnya. Nah yang penting itu ya. Iya, just let it go with the flow aja. Dalam kondisi apapun, tantangan sesulit apapun, waktu sepadat apapun, dinikmati saja gitu ya. Karena ya namanya hidup kan seperti itu ya, dinamikanya ya. Iya, gitu. naik turun. Nah terus kan sekarang ya tadi ya udah di sekolahan. Terus nanti pulang sekolah itu langsung latihan? Waktu persiapan kemarin? Persiapan kemarin. Iya, aku pulang sekolah langsung latihan. Enggak sih, biasanya kan pulang sekolah kayak kadang sore banget gitu. Nunggu maghrib, nunggu isya, abis isya baru aku main. Jadi ada istirahatnya juga, sholat juga gitu. Baru aku main. Terus kalau hari sekolah tuh biasanya aku main kayak cuman setengah jam, sejam. Tapi kalau misalnya weekend, aku lagi di rumah aja ya, bisa sampai 1,5. Oh, gitu. Dendam yang kemarin cuma dikit, ini udah lama gitu agak banyak. Iya. Artinya kan Ganes kan memang proses pencapaian, anggaplah dapat emas tadi itu kan prosesnya nggak instan ya. Artinya memang ada proses dari tadi ya, sekolah, waktu dari kecil gitu ya. Kemudian belajar terus, tapi itu kan ibaratnya nggak konsisten ya saat itu ya. Nggak konsisten, tapi memang udah cukup lama. Terus udah gitu intensnya itu di satu tahun terakhir ya sebelum berangkat. Artinya sebetulnya kalau kita mau serius untuk mendapatkan itu dalam proses tahun 2 tahun juga bisa ya kalau memang niat gitu ya. Kalau emang niat, emang enjoy, emang konsisten terutama tuh ya bisa. Bisa. Artinya nggak sesulit yang dibayangkan ya, ternyata bisa. Enjoy. Dan faktor beruntung tadi ya. Lebih baik jadi orang bejo katanya daripada jadi orang pinter kan gitu ya. Orang bejo itu orang beruntung katanya kan. Kalau beruntung kan, kalau orang pinter kan ada kalanya nggak beruntung. Tapi kalau orang beruntung walaupun nggak pinter bisa beruntung. Bisa jadi gitu. Ya. Nah proses waktu di sana itu berapa hari waktu itu?
Aduh lupa lagi, itu 4 atau 5 hari gitu, itu udah termasuk pulang perginya. Kalau nggak salah sih 5 hari ya. Proses apa ya nih kesananya? Ya perjalanan di sananya. Aku bangun tuh pagi-pagi banget, jam 2 atau jam 1 gitu, 1 pagi, jam 2 pagi. Terus berangkat. Nah itu hari sebelumnya tuh udah di-pack semua barang-barangnya. Terus kayak waktu sampai di bandara ya udah aku di-drop, ditemenin dulu sampai ketemu rombongan. Oh, mami. Iya, sama mami sama papi. Oh, ditemenin dua-duanya. Iya, soalnya kayak anak gue mau pergi nih ke luar negeri gitu berapa hari sendiri. Iya. Ya udah makanya ditemenin kan. Terus udah ketemu sama teman-teman aku, rombongan aku, ya udah dilepas lah, say bye gitu. Terus kita terbang ke sana tuh berapa lama ya? Lumayan sih, 1,5 apa 2 jam gitu, aku lupa. Terus sampai sana sebenarnya hektik ya karena rombongan kan, jadi kayak nuker paspornya segala macam, itu lumayan lama juga nunggunya. Dan emang harus terorganize sih. Kayak kita kan nggak cuma lomba doang dong ke sana, kita kayak ada tournya gitu, kayak ke tempat-tempat ibadah di sana, terus wisata lah sedikit. Iya, wisata gitu. Terus ke hotelnya juga beres-beres tuh kan, barang-barang banyak dibawa dari bis ke hotel. Ya enjoy aja sih aku, soalnya ya rame, ada teman-teman gitu. Jadi seneng ya, maksudnya ketika ikut lomba itu udah dibayarin sama mami kan gitu ya. Duit aku nggak ada. Iya kan, dibayarin sama mami kan. Artinya gini ya, kalau orang tua itu kan ketika anaknya berprestasi itu kan mengupayakan ya. Mungkin kalau Ganes mau berangkat ke Thailand sendiri nggak akan dibiayain ya, berangkat sama liburan enggak kan? Kecuali kalau ada yang diupayakan. Apalagi ada satu prestasi, mami papi kan dukung ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Nah itu sejauh mana sih dukungan keluarga ya, Ganes? Sejauh mana? Itu ya pasti finansial, gitu, biaya les segala macam itu pasti. Terus ya sekedar nganter jemput les tuh itu udah kayak suatu hal yang mendukung menurut aku. Nganter jemput les. Terus aku mau konser di mana gitu ditemenin, dianterin, ditonton sekeluarga. Jadi emang keluarga aku support banget sih, kayak as long as itu adalah hal yang positif, hal yang baik, salah satunya tadi piano, dan udah terbukti bisa mencapai suatu keberhasilan, suatu award yang itu tuh nggak gampang dapatnya. Jadi ya keluarga aku makin yakin kayak oh ya emang berkompeten di sini. Terus ya makin support lah istilahnya gitu. Sampai kayak kalau ada lomba lagi, ada info lomba gitu, mami tuh suka kayak, nih ikut lagi kak, gitu. Jadinya jatuhnya dia yang ketagihan, bukan aku. Maminya dulu yang ketagihan ya, ngarahin gitu ya. Iya. Jadi sebesar itu ya support dari mami itu ya. Alhamdulillah disupport sih. Karena ada perlombaan lain. Jadi artinya di luar dari grup les tadi ya, kan informasi lomba ada aja. Itu pun sekarang mulai mau diarahkan ke sana juga gitu. Iya. Oh, tapi yang tetap ya sekolah nggak dilupakan. Nggak dilupakan ya? Itu nomor 1 sih. Izin sekolah gimana waktu ketika ke Thailand? Waktu ke Thailand itu kan pas banget lagi libur. Oh. Iya, lagi libur kalau nggak salah sih ya. Iya lagi libur. Terus ya udah, alhamdulillah sekolah ngedukung, wali kelas ngedukung banget, ngirim doa segala macem. Teman-teman juga support, alhamdulillah. Terus kalau pembagian waktu belajar aku ya normal-normal aja sih, kayak karena emang piano is my passion, jadi aku nggak terlalu memberatkan itu buat di Thailandnya. Tetap education, tetap akademik nomor 1 gitu. Terus mantap. Ketika menang di sekolah ini dong, di ini. Ya lumayan sih. Nih Ganes dapat piala ini. Iya di ada kan di postingan iya. Di Instagram, terus di Instagram terus di sekolah juga ditempel kan? Nggak ditempel sih, kayak. Oh nggak ditempel ya? Kalau misalnya
upacara gitu dipanggil gitu. Pernah waktu itu dipanggil kayak buat anak-anak yang apa sih baru memenangkan lomba apa-apa gitu dipanggil gitu. Terus kayak disebut ini namanya misalnya kayak Gandes memenangkan Gold Award di Asian Pacific Arts Festival di Thailand, Bangkok pada Juni 2023 gitu. Dapat penghargaan gitu. Iya. Diumumin seru ya. Ya lumayan sih. Rame. Iya, rame. Ya kan sesuatu yang nggak dikira ya. Tapi itu kan ya tadi ya karena kita usaha ya alhamdulillah hasilnya kan ada juga kan. Di tengah kesibukan sekolah yang padat kan gitu ya. Saat itu. Kalau Ganes sendiri kan tadi sempat cerita ya, pertama kali ngenal musik itu kan dari kecil ya. Iya. Terus mulai ketemu, ini tuh hobi saya tuh, piano tuh ini gitu. Itu di umur berapa? Di SD sih. SD? Karena SD kan dulu aku sempat les juga, cuman habis itu kayak berhenti bentar doang. Terus habis itu ya tiba-tiba mulai suka aja gitu loh Kang. Soalnya pas aku main piano tuh rasanya kayak happy, enjoy. Jadi ya emang langsung kayak, oh iya aku juga tahu aku bakatnya di sini, aku kemampuannya di sini. Terus aku juga seneng ngelakuin ini, gitu. Mulai SD. Terus itu ngomong ke orang tua? Ngomong kayak, bahkan dulu kan aku belum punya piano ya, jadi masih pakai keyboard yang itu. Yang kecil gitu ya? Iya, nggak kecil juga sih, kayak emang keyboard. Oh, keyboardnya iya. Ya. Terus waktu les kan juga kayak disuruh ya udah kamu beli piano gitu. Ya Allah emang neken banget sih, jujur itu disuruh beli piano gitu. Terus ya udah aku lumayan kan itu harganya? Iya lumayan. Terus aku juga coba convince ke orang tua aku kayak aku emang minat nih di sini, aku janji bakal latihan terus gitu. Waduh. Aku janji bakal konsisten gitu-gitu, nggak malas-malasan. Soalnya kan emang ada yang minta doang terus kayak udah dibeliin malah kabur gitu. Udah sebentar doang. Ya udah aku kayak ngeyakinin mami papi, aku minat di sini, aku suka main piano gitu. Terus akhirnya dibeliin, terus ya udah emang beneran keterusan aja. Gitu. Emang beneran karena suka. Jadi meyakinkan mami papi saat itu. Padahal kan mami papi juga kan nggak tahu bakatnya di mana, tapi Ganes meyakinkan mami papi bahwa passionnya di situ bakal bersungguh-sungguh seperti itu. Iya, soalnya mereka dulu mikirnya tuh latihan di keyboard tuh cukup. Oh, iya. Ternyata tuh enggak. Beda soalnya ya? Beda. Keras, touch-nya tuh kerasnya udah jauh beda. Keyboard tuh enteng, piano tuh lebih berat. Terus ada pedalnya juga. Pedalnya yang bikin bunyi ngaung-ngaung gitu. Pedal tuh buat apa sih? Yang di bawah piano itu yang ada pedal. Jadi ada yang buat kayak ngelembutin suara, itu sebelah kiri. Yang tengah itu buat kayak ngeredamin gitu, kayak diberatin gitu lah. Pokoknya disamar. Terus yang paling kanan tuh dibikin gaung. Oh, itu perlu ngatur berarti ya? Ngatur. Jadi kayak bawa mobil ya, kaki main, ini main. Kirain tangan doang. Hah? Kirain tangan doang. Kirain tangan doang. Kaki juga main. Iya. Gitu. Terus kalau apa namanya, ya kan berarti sama mami waktu itu papi dibeliin jadinya. Dibeliin, alhamdulillah. Waktu umur berapa itu dibeliin? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Jadi dari umur kelas 2 SD udah bisa meyakinkan orang tua? Udah, alhamdulillah. Udah jago negosiasi ternyata dari kecil. Iya kan itu orang tuanya akhirnya lulu kan itu hasil negosiasi kan gitu. Nggak sampai nangis kan? Enggak. Soalnya... Nggak apa nggak ingat? Enggak. Beneran enggak, tapi emang lama sih prosesnya. Soalnya kayak emang ya itu tadi mereka mikirnya cukup lah pakai keyboard aja gitu. Terus kayak ya mereka tuh kayak banyak yang mereka nggak tahu gitu tentang piano tuh tekniknya kayak gimana, terus ada apa aja gitu. Soalnya kan dulu keyboard cuma segini kan, cuma sampai kayak 2 atau 3 tangan ada doang. Sementara piano tuh ada banyak, sampai kayak paling rendah sama yang paling tinggi. Tuh, terus ya udah aku kasih tahu ini loh Ma, apa gitu. Piano sama keyboard tuh beda gitu. Umur berapa itu? Kelas 2. Kelas 2. Iya, udah disuruh juga sama missnya gitu. Jadi ya piano sama keyboard tuh beda. Kalau piano cuman sampai kalau keyboard cuman sampai 3 scales, kalau piano tuh ada lebih. Terus
at that time tuh aku udah belajar sampai yang kayak skillnya tuh sampai lebih gitu loh Kang. Jadi emang ya butuh banget lah pokoknya, butuh banget piano gitu. Terus ya udah akhirnya kayak dengan senang hati mereka terima, terus dibeliin. Harga berapa sih? Kira-kira Aduh, nggak inget. Kisaran. Jujur nggak tahu. Tapi lumayan kan Lumayan, harganya ya, itu. puluhan deh. Iya, di atas 10 kan, di atas 20 bahkan ya setahu Iya. saya. Tergantung lebarnya juga, kalau gede banget kan. Iya, tergantung jenisnya sih. Tergantung jenisnya kan. Lebar banget, gede banget kan, yang kayak profesional kan tuh ratusan juta kan. Iya, tergantung jenisnya sih. Tergantung jenis ya. Dan itu support orang tua dari kecil. Dan dari Yes. situ makin seneng Iya, gitu makin ya. senang. Iya, waktu piano nyampe di rumah, udah nggak sabar aja gitu pengen main. Padahal belum dibenerin, belum di stem gitu. Berarti tiap hari berisik dong Iya. di rumah itu. Iya. Iya kan 1,5 jam kan bukan studio khusus kan, Musik, enggak ya, kan di ruang bukan. tengah Nggak pakai kan? peredam suara kayak gini, enggak. Enggak kan, peredam suara kan? Di Udah ruang aja tamu begitu. malah. Di ruang tamu kan? Ya tapi karena memang toolsnya ada, Iya. itu bisa dipakai latihan. Tapi memang sebelum ada itu, dulu pakai keyboard gitu ya Keyboard, mungkin ya. yes. Sesederhana itu ya bisa sampai ngelit ke piano gitu. Nah, kalau bicara pengalaman nih, kan ini pengalaman sampai dapat piala ya. Apa sih pengalaman yang paling berkesan Pengalaman paling sampai berkesan. dengan dapat piala itu gitu? Sebenarnya apa ya? Aku kan yang tadi aku belajar lagunya tuh dari kelas 6. Terus aku tuh belum kesempatan buat show it to public gitu. Belum kesempatan buat nunjukin ke orang tuh kalau ini gue bisa nih main lagu ini gitu. Yang menurut aku tuh pada saat itu keren banget. Karena emang gak gampang gitu. Terus ya udah jadinya kayak ya bersyukur banget sih bisa istilahnya dilombakan, tapi sambil kayak nunjukin juga nih kalau gue nih bisa main lagu ini gitu. Jadi ya itu emang berkesan buat aku. Kayak the moment that guru les aku, Miss Alice, ngomong ke aku mau nggak ikut lomba, aku langsung kayak yes gitu. Sesuatu yang ada momen dimana bisa aku nunjukin sama orang ya. Iya. Bahwa proses yang panjang latihan itu bisa aku lihatin ya. Yes. Berarti rata-rata ya anak terutama ya itu kan ingin menunjukkan terutama kepada orang tua juga ya. Passionnya, bakatnya. Passion, bakat dan ingin menunjukkan hasil Yes. dari yang udah gua latihan sama orang tua ya. Iya. Jadi sebetulnya anak tuh semangat ya nunjukin Iya, itu ya. betul. Kalau anak udah suka tuh udah suka banget ya, terutama ya pasti kayak pengen yakinin orang tuanya kalau dia tuh emang beneran bisa. Dia tuh emang beneran bisa, beneran niat, beneran pengen, beneran minat, yang beneran positifnya di situ gitu. Ya. Punya inilah ya, apa namanya, ya itu jadi orang tua bisa tahu bahwa kita pun minat di bidang itu gitu. Nah terus kalau bicara apa namanya, kalau misalnya belajar piano kan tadi ada les ya. Iya. Selain les apa belajar di yang lain juga gitu? Kalau les itu kan sebenarnya belajarnya kayak lebih ke teknik gitu, atau kayak teori. Ya selain itu ya aku belajar sendiri, kayak misalnya lagi pengen lagi ada lagu yang pengen aku mainin, ya sendiri aja gitu. Karena kalau as long as kita udah tahu basicnya sih harusnya bisa. Oh gitu ya. Nggak lihat YouTube atau? Oh lihat YouTube. Ada? Iya. Justru aku belajar lagu itu dari YouTube dulu. Justru belajar lagu tuh dari YouTube dulu ya? Iya. Artinya sebenarnya tanpa les juga untuk basic bisa aja dari YouTube? Bisa. Asal ada toolsnya, ada niatnya. Nah, ada niat, ada toolsnya. Terus kalau memang kita punya kemampuan sambil les lebih bagus. Tapi tanpa les juga dari YouTube bisa ngebantu lah ya. Walaupun nggak seoptimal kalau les kan benar-benar dibimbing ya, seperti itu ya. Iya, konsisten lah istilahnya. Oh, gitu. Kalau haus minum? Iya, aman. Aman. Terus kan kalau ada punya mentor gak yang sehari-hari ngebimbing gitu? Kalau kayak tadi kan ada Miss Alice ya. Ada mentor lain nggak yang ngarahin? Diri sendiri. Diri sendiri.
Oh, jadi sisanya diri sendiri. Iya. Terus latihan aja tiap hari aja. secara konsisten. Gitu. Orang yang paling support atau paling berjasa siapa sih? Keluarga sih, terutama Keluarga, mami papi. Mami papi. Ya dari mereka ngebiayain aku les piano aja itu udah berjasa banget. Terus ya bayarin lombanya tuh apalagi. Terus juga teman-teman aku, guru, alhamdulillah pada support. Gitu. Siapa lagi yang mau disebut? Siapa ya? Banyak. Cowok aku. Bentar, cowok aku. Daripada bilangnya cewek. Iya. Betul. Normal berarti ya. Normal, alhamdulillah. Oh iya, berarti. Iya. Ya, terus berarti kan itu mereka semua tim support lah ya, yang sehingga Ganesh sekarang bisa di posisi sekarang, bisa mencapai itu. Padahal di tengah kesibukan yang luar biasa ya di sekolah itu ya. Kalau di sekolahnya di OSIS itu nggak ganggu sehari-hari gitu waktunya? Enggak sih, ya sebenarnya agak ganggu ya, kayak waktu sama keluarga agak berkurang karena semenjak aku masuk OSIS juga kadang pulang malam terus. Oh ya padat ya? Karena rapat kadang sampai kayak isya, gitu. Maghrib, isya. Terus sampai rumah kan bawaannya pengen tidur kan, belum ngerjain tugas segala macam. Jadi ya sedih aja sih waktu sama keluarga agak berkurang, tapi ya masih dikasih weekend. Jadi ya masih bisa lah bonding gitu. Oh. Jadi pulang tuh malam gitu ya. Ya maksudnya ya itu kan sekolah penting ya. OSIS juga kan belajar organisasi, belajar leadership ya kan, dan ya itu kan experience sendiri kan yang bikin tumbuh sampai sekarang bisa jadi ya itu juga ya. Itu dulu dari SMP emang sudah sesibuk itu? Kalau SMP jadi gini, aku dulu SMP tuh pengen buat masuk OSIS tapi aku nggak keterima. Nggak keterima. Oke. Iya, sedih banget tuh, aku patah hati kan. Iya, terus udah akhirnya aku kayak ya udah deh fokusin dulu nih di akademik. Udah aku nggak ikut kepanitiaan apa-apa. Waktu kelas 9 ada pemilihan ketua angkatan, udah dapet ketua angkatannya. Dia ngomong ke aku, Des mau nggak jadi sekretaris gue gitu. Jadi badan pengurus hariannya angkatan. Terus iya boleh gitu kan. Dan dari situ aku mulai sibuk sih, kayak ngurusin kayak acara-acara kan. Kalau kelas 9 biasanya kan berujungnya perpisahan gitu. Jadi kita bikin acara kayak lari kenangan, farewell party. Itu aku mulai ngurus-ngurus juga. Tapi kan pada saat itu masih pandemi. Jadi kayak ya udah dari rumah doang. Jadi yang nggak sesibuk sekarang sih. Kalau sekarang tuh kadang sampai kayak bolak-balik sekolah, rumah. Belum Zoom ya? Tuh, belum. Udah banyak Zoom juga kan? Zoom kan lanjut sampai malam kadang kan gitu ya. Tapi masih bisa ya ngatur-ngatur waktu bisa, ya. bisa. Cuman memang di waktu di SMP itu nggak sehektik ya waktu di SMA ya. Nah. Emang kebetulan karena COVID juga sih. Jadi di rumah doang. Oke. Karena ini kan udah dapat prestasi nih. Kedepannya mau gimana? Mau didalemin lagi atau mau gimana nih pengennya? Aku pengen coba prestasi lain di bidang akademik. Itu kan tadi non akademik. Oke. Iya, aku pengen coba di bidang akademik. Terus abis itu ya kalau bisa sih perdalam lagi, soalnya tahun depan juga ada lomba. lagi piano. Pengen, soalnya iya sih lumayan nagih jalan-jalannya juga. Dapat jalan-jalan juga soalnya. Pencapaian tuh nagih ya. Kemana lomba berikutnya? Ke Korea. Wih. Semoga K-popper bukan? Apa? K-popper bukan? Oh Bukan. bukan ya. Kalau K-popper udah wah aji mumpung. Karena kalau jalan-jalan sama keluarga kadang nggak tahu kapan kan gitu ya. Tapi kalau momen itu wah ini sekalian jalan-jalan ya, lumayan. Karena kalau sengaja tuh kapan tahu kan itu ya waktunya. Apalagi di tengah-tengah kesibukan sekolah ya. Benar. Oh jadi nanti itu akan ada lomba. Kemungkinan akan ikut lagi. Kemungkinan, insya Allah kalau mami papi ngerestuin. Iya. Tapi udah ngobrol belum sama papi? Udah. Kemungkinan merestuin kan? Belum ada jawaban? 50%. Oh iya. Soalnya ngelihat dari biaya juga sih. Soalnya kadang kan ada yang overpriced. Oh iya. Karena biayanya nggak cuma jalan-jalan doang ya.
Bahkan buat lombanya tuh udah lumayan sebenarnya. Itu ya. Jadi ada biaya registrasi itu ya. Lumayan ya. Jadi emang menjadi seorang Ganes, apalagi piano tuh memang lumayan ekspensif ya dari segi toolsnya terutama. Toolsnya ya lumayan ekspensif, itu pasti. Tapi kalau les aku kurang tahu sih. Cuman ya tetap aja bayar gitu. Kurang tahu, mami yang bayar ya? Nggak tahu, aku nggak tahu. Aku main aja udah. Iya, nggak apa-apa, itu tugas orang tua lah. Gitu ya. Yang Cukup penting tahu. aku pengen ke sana. Iya. Kalau orang tua ada rezeki, ya kan orang tua bantu support kan seperti itu. Karena udah passionnya udah ketemu ya di Udah piano. ketemu, iya. Tapi tadi katanya mau akademik juga ya, artinya mau yang dinilai di sekolah mau dibagusin. Iya, mau dibagusin. Soalnya lagi-lagi karena OSIS makin sibuk kan. Jadi kadang akademik aku tuh kayak udah kelempar gitu loh, Kang. Udah kayak kelupaan. Jadi kadang aku juga les akademik aku, les pelajaran aku kadang kelewat juga. Itu salahnya aku sih, kurang time management antara belajar belajar pelajaran di sekolah sama kegiatan di organisasi. Kurang aku di situ. Cuman ya bisalah dikit digiring-giring. Jadi kan syaratnya masuk OSIS itu kalau nggak salah nilainya bagus ya? Ya salah satunya itu. Masuk. Nah sekarang ketika di OSIS sibuk, mungkin akademik agak terganggu. Agak terganggu. Makanya sekarang mau ada niatan untuk memperbaiki itu. Gitu. Jadi mau fokus ke situ plus tetap dikejar juga yang lomba. Exactly. Ya entah diizinin atau enggak ya itu gimana nanti ya. Gitu. Ya ngomong-ngomong soal diizinin nggak nih makan produknya? Masuk. Ya, kita coba nih produk kita. Minum dulu kali. Ya boleh. Nah, saya juga nemenin Ganes lah. Saya makan terus nih. Wow, puding. Puding. Saladiva. Dari mana nih Saladiva? Saladiva. Lucu namanya. Anak Milo. Diva tuh nama anak saya. Oh, yang tadi ini apa? Kelas 8. Oh, yang apa yang paling kecil? Kelas 3. Oh, yang SD. 4 bukannya tadi? Kan 2, kelas 3 sama kelas 4. Oh, kirain lupa. Kirain salah angka ya. Biasa bapak-bapak. Iya, enak. Nes kalau sambil ngobrol aja ya. Kan kalau yang latihan piano kan banyak ya. Yang di grup Puracakaraka di sini pun salah ngomong. Enggak salah ngomong. Enggak apa. Bisa deh. Purwacaraka. Masih. Napas dulu lah, makan dulu. Tes. Salah ngomong ya. Purwacaraka. Iya banyak. Kalau di sini Purwacaraka banyak. Terus kan nggak cuma dari sini doang kan? Rupanya kelompok ke sana. Kelompoknya benar sana kan? Seluruh Indonesia Purwacaraka. Kan? Apa sih yang Ganes lakukan berbeda deh? Yang berbeda. Nah, feeling Ganes kok gua bisa nyampe strateginya apa gitu? Ya lagi-lagi konsistensi. Kayak terus when we know kita udah bisa, kita udah berbakat, kita udah mampu di situ, ya menjurulah ke arah sana. Gimana sampai ya tadi aku sampai ditawari gitu, mau nggak ikut lomba gitu. Mungkin karena emang aku udah ada bakatnya. Menurut aku sih itu. Jadi udah kelihatan ada bakat. Terus diarahkan lah gitu ya. Dikenal sebagai
Orang baik. Orang yang sukses. Bisa ngebantu orang terus. Orang yang bermanfaat. Gitu. Yang suka berbagi. Ya pokoknya dia secara general orang baik pasti. Cuman ya specifically aku pengen bisa bantu orang-orang yang kesusahan secara material or ya education itu aku pengen banget bisa ngebantu orang-orang sih di luar sana. Wih, mantap ya. Jadi cita-citanya udah besar. Emang nanti cita-citanya jadi apa? Mau kerja atau mau usaha? Aduh, sampai sekarang sih belum kepikiran ya. Karena dulu aku sempat mikir pengen jadi dokter, cuman kayak tiba-tiba mundur soalnya ngelihat dari kayak nilai aku tuh, ini aku kayak udah insecure duluan. Mau masuk ke kuliahnya aja udah insecure duluan, gitu. Tapi kalau buat kerja sih belum ya, Kang, belum kegambar. Tapi kalau buat universitas, pengennya di UI, insya Allah. Pengen banget. Soalnya kakakku yang kedua di UI. Oh, dokteran bukan? Enggak, akuntansi. Oh, akuntansi. Jadi sebetulnya kalau pengen mah di kedokteran, cuma udah insecure ya. Udah insecure. Nggak jadi deh gitu. Jadi lagi mencari jati diri lagi ingin jadi apa gitu. Bener bingung banget sekarang. Tapi apa sih yang bikin Gandas tetap termotivasi untuk akademiknya bagus? Karena dari dulu aku emang udah dididik buat biar akademiknya bagus. Jadi kayak itu juga pasti ngebantu aku buat nanti masuk PTN. Terus juga enak dilihat lah kalau nilai bagus. Maksudnya memuaskan gitu. Emang buat kesenangan hati aja. Rapotnya aman ya? Berarti kalau sekarang Gandas ingin fokus ke akademis untuk memperbaiki itu, sekaligus juga tadi ya memperjuangkan untuk perlombaan di tahun depan. Iya. Ada strategi yang beda nggak, Des? Karena kan ini ya, aku selain dari yang Thailand, aku ikut lagi tuh, pernah ke Bali, dapetnya silver, turun dong rankingnya. Aku mau kejar lagi, mau latihan lebih keras lagi sih. Karena sempet polanya lebih turun. Pola belajarnya turun. Nggak sesemangat ketika saat ke Thailand ya saat itu. Sebenarnya malah lebih semangat. Tapi mungkin karena diselingin sama waktu sibuk aku di OSIS. Soalnya saat itu aku udah masuk kan. Gitu. Jadi sebetulnya waktu latihan mungkin ya jadinya ya yang berkurang ya. Jadi sebetulnya salah satu strategi yang bedanya mungkin nanti latihannya lebih diperketat. Kalau semangat kan tetap ya nggak hilang ya. Tapi dari segi waktu untuk latihannya dipertajam kembali gitu ya. Gitu. Terus kalau sekolahnya sendiri kan kan sekarang di OSISnya juga tetap sibuk, Des. Itu gimana? Gimana apa tuh nanti? Iya. Tahun depan. Ya itu tadi Kang, diusahakan. karena udah susah banget sih jujur ngebagi waktunya. Iya, itu setahu saya kan padat banget ya jadwalnya ya. Kalau mau ngatur jadwal itu, kalau padat itu belum waktu latihan gitu kan. Apalagi ingin memperbaiki juga akademik, otomatis ada usaha yang dibuat yang berbeda kan, yang lebih ketat lagi ya. Mungkin waktu keluarganya mungkin berkurang kan tadi ya. Iya, tadi itu aja udah ngurangin waktu keluarga. Gitu. Kalau akademiknya sendiri apa yang mau dikejar, Des? Aku mau dikejar ininya bidangnya. Aku biologi. Biologi. MTK. Kayaknya berkesan gitu biologi sama matematika. Soalnya aku
Waktu SMP tuh malah jago biologi, cuman waktu masuk SMA tuh kayak malah jadi kayak ngeblank gitu loh. Kayak wah beda banget ternyata ya gitu. Terus aku udah mulai sadar kekurangan aku di situ sih. Sama kayak ngitung-ngitung, kayak fisika, kimia juga. Ya pokoknya IPA lah. Oh iya, kebayang sih. Saya nggak mau lagi. Saya dulu sekolah SMA, aduh pusing juga tuh. Apalagi mau ujian gitu ya. Paling tidak nyaman ya kalau lagi mau ujian gitu ya. Iya. Masih mending berlomba ya, kalau lomba kan pusingnya cuma sekali pas lagi mau lomba, pas show-nya aja ya. Selama perjalanannya masih dinikmati gitu karena hobi gitu ya. Kalau alat musik yang lain nggak ada ya selain piano? Aku mainnya. Ada sih, gitar. Oh gitar, main juga? Main, tapi ya dikit doang, kayak chord-chord doang bisa. Terus tahu kalimba gak? Ya nggak tahu. Kalimba tuh Makhluk kayak apa itu? makhluk alat musik atau Iya. kayak jadi dia sebenarnya iseng-iseng aja sih, kayak alat musik simple. Dia tuh kayak terbuat dari, jadi badannya tuh bisa dari plastik, bisa dari kayu. Terus kita petik-petik gitu, nanti ada bunyinya kayak teng 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 gitu. Gini, megang gini. Kayak megang HP gini. Mana ya? Oh, gitu. Gini. Terus di tek 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 tek, nanti di sini tuh ada kayak besi-besinya gitu, nanti ngeluarin suara. Ada tangga nadanya. Gitu. Aku main itu buat iseng-iseng. Oh, tapi memang fokusnya di piano. Pencapaiannya juga emang di piano kayak gitu. Jadi sekarang mau digelutin aja terus-menerus ya. Dan itu akan ditekunin terus ya piano itu ya? Terus. Karena memang udah terlanjur di situ juga. Dan toolsnya juga ada kan ya? Sayang kalau nggak dimainin. Betul. Soalnya kalau nggak dimainin tuh rusak, Kang. Oh, piano itu? Bisa rusak. Ya kan udah janji dari kelas 2 SD kan sama orang tua. Iya. Itu salah satunya juga faktornya. Nggak akan panas-panas teh ayam katanya gitu kan. Kan dibeli mahal. Kalau dibeli mahal, kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, kan sayang ya gitu ya. Apalagi orang tua udah memberikan kepercayaan kan. Nah, lomba. Berarti sekarang tinggal fight yang di Korea ya. Ya kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan bisa menang emas lagi ya. Amin. Ya Allah. Amin. Nanti bisa sharing lagi di sini. Oke, ada tips nggak buat teman-teman yang nonton, apalagi yang teman-teman yang ingin punya pencapaian lah, ya pengen dapat emas, apalagi terutama untuk anak sekolah ya. Kalau orang dewasa kan mereka punya caranya sendiri. Kalau anak sekolah di tengah kesibukannya, ada tips nggak? Ada sih. Yang pertama paling penting doa. Terus restu orang tua itu penting banget. Terus juga kalau kalian merasa udah bisa, kayak aku aja nih di piano, kalau kalian udah merasa bisa, udah merasa yakin, konsisten latihan, belajar, minatin di situ, fokusin di situ. Jangan kayak misalnya udah suka nih di sini pindah lagi kemana gitu, karena itu ngaruh banget. Jatuhnya kan nggak konsisten dong kalau kayak gitu. Betul. Terus jangan lupa fokus. Terus time management tuh paling penting sih sebenarnya. Apalagi kalau anak-anak sekolah yang kayak udah sibuk banget, yang ikut organisasi di dalam sekolah, di luar sekolah, itu kan banyak banget ya. Terus yang masih mau mencari bakat, mencari ajang gitu-gitu, itu time management sih paling penting. Ya, belum pacaran ya gitu ya. Fokusin diri dulu guys. Fokusin diri dulu. Itu mah nggak usah dibahas. Oke, masih banyak ya kita sudah sharing ke kita. Terus kita ada sedikit sesi ya, jawab cepat. Apaan tuh? Jadi saya ngasih pertanyaan, dijawabnya cepat. Siap? Enggak. Aku lagi lemot. Nggak apa-apa. Loading 2 detik nggak apa-apa. Siap ya? Oke. Baca buku atau dengar musik? Dua-duanya. Pilih satu dong. Oh, pilih satu. Baca buku. Baca buku. Saya ingin tes nih. Apa kepanjangan SMA? Sekolah menengah atas. Oh ya, itu kan nggak lemot. 1 tambah 2 tambah 3 berapa? 6. Masih lancar. Sebutkan 3 instrumen piano yang keren. Instrumen piano. Lagu. Lagu. Oh, lagu. Banyak. Nuvole Bianche, Nocturne,
sama For Alice. Waduh, oke. Saya nggak hafal itu. Satu pianis ya, yang paling favorit disukai? Liszt. Liszt. Ya, Franz Liszt. Franz Liszt. Oke, sip. Kompas. Tuh dijawab cepet ya. Oke, makasih ya Ganes sekali lagi sudah hadir. Semoga di berikutnya bisa dapat, Mas. Amin, Amin, amin. amin, amin. Makasih ya. Makasih ya, Sobat Makasih. Ridwan.